fans. Pose for the fans. Pose for the fans. For the fans. Di balik setiap era kepemimpinan, pasti selalu ada sosok yang menjadi contoh bagi setiap halayak. Kesehatan adalah fondasi utama kemajuan suatu bangsa. Dan di balik upaya memperkuat sistem kesehatan Indonesia, hadir sosok pemimpin yang mendorong perubahan nyata. Dalam membangun sistem kesehatan nasional yang tangguh dan berkelanjutan, dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kenapa? Ya karena itu kalau bisa ditangani cepat di bawah golden period bisa selamat. Yaudah, butuhnya apa? Alat, kirim alat. Inilah beliau, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menjadi sosok inspiratif yang akan menjadi topik bahasan kita. GAD analysis. Budi Gunadi Sadikin adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terkenal dengan latar belakang yang cukup kuat. Ia merupakan lulusan fisika nuklir di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Washington. Budi meniti karir menjadi staf teknologi informasi di IBM Asia Pasifik di Tokyo pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1994. Berlanjut menjadi General Manager Electronic Banking PT Bank Bali tahun 1994 sampai tahun 1999. Dan pernah menjadi Senior VP Consumer dan Commercial Banking ABN Amro Bank Indonesia dan Malaysia pada tahun 1999 hingga tahun 2004. Dan tentu masih begitu banyak riwayat karir beliau hingga kini Bapak Budi Gunadi Sadikin yang akrab disapa BGS merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari tahun 2020 semasa kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo dan berlanjut di masa kepresidenan Bapak Prabowo. Hal ini tentu bukan menjadi sebuah kebetulan, melainkan kontribusi dan dedikasi nyata yang diberikan oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin cukup berdampak bagi dunia kesehatan Indonesia. Bapak Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan pertama yang bukan berasal dari latar belakang kesehatan pada era reformasi. Namun, semangat beliau untuk terus mempelajari hal baru membuat beliau semakin memahami permasalahan kesehatan yang ada. Bapak Budi Gunadi Sadikin dipilih saat keadaan Indonesia, terutama dunia, sedang tidak baik-baik saja, di mana virus COVID-19 menjadi ancaman besar dunia kesehatan dan pertahanan negara. Namun, ia tetap menunjukkan semangat mengabdi untuk negeri tanpa henti. Setiap perjalanan akan meninggalkan jejak, setiap keputusan menyisakan makna, dan setiap pemimpin meninggalkan warisan bagi bangsanya. Inilah Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan yang menjadikan nilai berakhlak bukan hanya sebagai simbol, melainkan menjadi alur pedoman melayani bangsa. Beliau merupakan sosok yang pantas menjadi inspirasi dan contoh bagi seluruh ASN di Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai berakhlak.
Selaku Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin cukup memahami penerapan nilai berorientasi pelayanan. Ia menginginkan agar seluruh insan di Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang prima, profesional, dan berkualitas bagi seluruh elemen masyarakat. Beliau tunjukkan, melalui pelayanan kesehatan bukan sekedar urusan administratif, melainkan urusan nyawa. Selama pandemi COVID-19, ia menggeser fokus dari prosedur ke solusi. Beliau memastikan ketersediaan vaksin dan oksigen dengan terjun langsung ke lapangan, menunjukkan bahwa setiap kebijakan berujung pada keselamatan masyarakat. Bapak Budi Gunadi Sadikin dikenal karena integritasnya dalam membangun dan mengembangkan inovasi kesehatan Indonesia. Menggunakan wewenang yang tepat dalam melakukan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh penjuru negeri, serta ia selalu menekankan pentingnya audit dan efisiensi anggaran dalam pengadaan alat kesehatan agar tidak terjadi penyimpangan. Hal ini menampilkan sisi nilai akuntabel yang dimiliki oleh seorang BGS. Meski bukan seorang praktisi kesehatan, kompetensinya di bidang manajemen strategis dan analisis sistem sangat mumpuni. Beliau terus belajar dan mendalami isu-isu kesehatan global secara cepat. Ia menganalisis 6 pilar transformasi kesehatan yang sangat terstruktur, menunjukkan kemampuan berpikir sistematis dalam memecahkan masalah kronis di sektor kesehatan. Inilah nilai kompeten yang ia tunjukkan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin juga dikenal harmonis. Ia dikenal mampu merangkul berbagai pihak, mulai dari tenaga medis hingga relawan. Ia sering terlihat berdialog langsung dengan para dokter spesialis maupun perawat di daerah terpencil untuk mendengar keluhan mereka. Ia juga berupaya menghapuskan sekat-sekat senioritas yang menghambat kemajuan dunia kedokteran di Indonesia. Nilai loyal yang diterapkan oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin dibuktikan dari dedikasinya kepada bangsa terlihat saat ia menerima mandat menjadi Menteri Kesehatan di tengah puncak krisis pandemi. Sebuah posisi yang pada saat itu dianggap kursi panas. Beliau mengutamakan kepentingan negara di atas ego sektoral. Beliau juga setia pada visi Presiden untuk mempercepat pemerataan akses kesehatan di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai mantan Direktur Utama Inalum dan Bank Mandiri, ia membawa semangat inovasi teknologi ke kementerian yang kaku. Ia sangat cepat beradaptasi dengan teknologi digital atau health tech. Ia mendorong digitalisasi rekam medis dan penggunaan AI untuk deteksi dini penyakit, dan ini menunjukkan sikap terbuka terhadap perubahan zaman. Ini adalah kekuatan utama dari Budi Gunadi Sadikin. Ia sadar bahwa sektor kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Ia membangun kolaborasi lintas kementerian, bekerja sama dengan sektor swasta untuk distribusi vaksin, serta memperkuat diplomasi kesehatan internasional guna mendapatkan akses obat-obatan terbaru bagi masyarakat Indonesia. Dari Budi Gunadi Sadikin, kita belajar bahwa penerapan nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi diwujudkan melalui pelayanan publik yang fokus pada hasil, berbasis data, adaptif, dan kolaboratif. Bagi kami, sosok Budi Gunadi Sadikin dapat dijadikan sebagai role model dalam menerapkan nilai berakhlak di lingkungan ASN. Nilai moral dan integritas yang tinggi yang ia terapkan dalam setiap kebijakan menjadi pengingat bahwa senantiasanya ASN adalah pelayan terbaik bangsa. Berakhlak bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab setiap ASN. Teladan kepemimpinan menunjukkan bahwa berakhlak hidup ketika kita melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan berani membawa perubahan. Karena pada akhirnya ASN yang berakhlak
bukan diukur dari jabatan yang dia pegang, tetapi dari seberapa besar dampak yang dihadirkan bagi masyarakat. ASN Kemenkes berakhlak, berorientasi layanan, dan akuntabel. Kompeten, harmonis, Loyal. Adaptif dan kolaboratif.